Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melepas keberangkatan kontingen asal DKI Jakarta yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS ke-13 di Balai Kota DKI Jakarta Jumat 4 September 2015. POPNAS 13 akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat 9 hingga 19 September mendatang. Atlet PONAS 13 asal Provinsi DKI Jakarta berjumlah 250 orang ditambah dengan ofisial. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan dirinya memberikan target agar Provinsi DKI Jakarta kembali meraih gelar juara umum. Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta terus menambah tempat olahraga bagi masyarakat, termasuk dengan melakukan pembelian lahan baru. Lebih lanjut, Basuki menambahkan saat ini tengah diperbanyak ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang dilengkapi dengan sarana olahraga. Tahun 2015 ditargetkan 60 RPTRA selesai dibangun. Selanjutnya tahun 2016 mendatang akan dibangun 150 RPTRA. Nantinya di setiap wilayah akan terdapat RPTRA berukuran besar dan kecil. Komnas juara umum. Tergantung, kalau memang punyanya masyarakat, ya kita nggak bisa ambil. Jadi kalau dia mau jual pada kami, pasti kami beli. DKI pasti beli. Dan DKI juga sekarang membangun banyak ruang publik terpadu ramah anak. Itu semua ada sarana olahraga untuk kampung-kampung ini. Kita tahun ini bisa selesaikan 54 lagi, padahal ada 60. Tahun depan kita mau selesaikan lagi RPTRA 150. Dan selain ada yang besar, itu ada yang versi kecil-kecil kampung. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Prof. Ikrar, betul tidak Anda mencium juga memang kepindahan PAN ke pemerintah ini sangat kental dengan aroma transaksional? Ya, kalau dibilang transaksional enggak juga ya. Kenapa enggak juga? Sebetulnya kan waktu mau pemilu presiden, Pak Hatta Rajasa kan sebenarnya juga pengen menjadi calon wakil presidennya Jokowi. Cuma kan karena pada saat itu hiruk pikuk politik sedemikian dasarnya, perhitungan politik juga demikian besarnya, makanya kemudian akhirnya yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah Yusuf Kala menjadi calon wakil presiden ya, dan karena itu kemudian PAN bergabung dengan Gerindra itu. Dan kemudian saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh teman saya Reza Patria itu juga ada benarnya ya. Yang Kenapa mana? demikian? Begini, sebetulnya persoalan antara KMP dan KIH itu sudah mulai cair ketika Pak Prabowo itu mau hadir di dalam sumpah presiden dan wakil presiden di MPR. Ya. Itu adalah titik awal pertama mencairnya hubungan antara dua elit politik yang pernah bersaing itu, antara Prabowo dan Jokowi ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, memang namanya politik pasti there is no free lunch gitu ya, tidak ada makan siang yang gratis ya. Saya beri contoh misalnya sikap Pak Prabowo, sikap Abu Rizal Bakri, itu kan juga ada konsesi-konsesi ekonominya juga ya. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Dan perubahan dari PAN itu dari bergabung dengan KMP ke KIH itu juga bukan karena tadi saya katakan bukan karena misalnya terjadi perubahan pasca kongres ya, walaupun memang pasca kongres itu menjadi lebih mengental lagi. Karena kebetulan ketua umumnya bukan lagi Pak Hatta Rajasa. Dan kemudian kalau kita lihat ya, di situ ada Mas Sustrisno Bahir yang kita tahu adalah pentolan juga yang mendukung pasangan Jokowi JK di dalam pemilu presiden kemarin ya, dan sekarang dia menjadi ketua majelis partai. Majelis pertimbangan. Majelis pertimbangan partai. Jadi di situ juga kita bisa lihat ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga misalnya posisi Pak Amin sendiri ya, terlepas dari pernyataan-pernyataan beliau yang kadang-kadang begitu pedas, begitu ya, kadang-kadang orang bilang bisa berubah dari kanan ke kiri ya. Tapi ada satu hal yang buat saya harus kita juga respect dari Mas Amin ini ya, bahwa beliau itu juga memang concern dengan persoalan persatuan Indonesia ya. Itu bisa kita lihat bagaimana beliau waktu tahun 97 itu mengajak kami termasuk juga saya di LIPI ya untuk bergerak menjatuhkan Soeharto misalnya. Jadi di situ melihat bahwa pada titik di mana negeri ini dalam krisis, apakah krisis ekonomi dan krisis politik, disitulah kemudian nalar sehat dari Mas Amin itu juga muncul. Jadi itu yang juga harus kita perhatikan. Dan Anda jangan lupa ya, partai-partai di Indonesia itu terbelahnya bukan karena persoalan ideologi yang memang beda seperti di Australia antara partai buruh dengan
liberal nasional. Tapi karena Nggak begitu. Kenapa demikian? Karena memang koalisinya itu sangat cair, sangat ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek ketimbang persoalan Berarti, yang memang sangat Prof, ketat. ketika disebutkan gitu. ini adalah koalisi permanen itu Tidak sama ada sekali koalisi tidak ada, permanen ya? di dalam politik Indonesia ya, apalagi pasca reformasi ini. Walaupun memang kalau kita lihat dalam sejarah politik baru pertama kali sebuah partai politik itu pindah tempat itu pasca pilpres ya. Yang ingin saya katakan di sini memang Golkar memang terjadi dia pindah dari misalnya dari kelompok yang berkontestasi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Tapi maksudnya Golkar itu kan di awal pemerintahan ya, baik itu pemerintahan SBY JK ataupun SBY Budiono. Tapi apa yang terjadi dengan PAN itu memang baru terjadi sekarang ya. Walaupun buat saya itu tidak mengejutkan. Kenapa tidak mengejutkan? Tadi saya katakan karena bahwa historisnya sudah panjang. Betul, historisnya cukup panjang, ditambah lagi situasi politik di internal PAN sendiri, kemudian situasi politik nasional sendiri, dan itu yang menyebabkan makanya perpindahan itu bisa saja terjadi. Dan buat saya ini adalah suatu aset yang cukup baik buat Jokowi, karena kepercayaan diri dia sebagai presiden akan bertambah. Ya. Dan Anda juga tahu ya, terlepas dari Anda kita bisa pro dan kontra ya, itu juga berarti di dalam KIH yang selama ini suka ngeyel juga, ya, ada kelompok-kelompok yang suka ngeyel, itu jadi tentunya Anda sepakat akan ketika berpikir disebutkan juga. bahwa yang menyebabkan kegaduhan politik di DPR itu bukan hanya KMP dengan KIH, tetapi di dalam KIH sendiri. Betul, dan itu sangat betul. Kenapa saya katakan sangat betul ya? Anda lihat aja bagaimana pernyataan teman-teman PDIP di dalam DPR sendiri ya, yang kadang-kadang Bertentangan dengan pemerintah justru. Bukan cuma bertentangan, kadang-kadang dalam membuat pernyataan terhadap presiden atau menteri dalam kabinet itu melebihi kadar keras sebagai dari partai KMP. pendukung ya, bukan partai itu lagi ya. Jadi Baik. itu terjadi, termasuk juga dalam hiruk-pikuk persoalan Mas buas Edi, ini. Gitu. sekarang saya ingin tanggapan. Tadi dikatakan Mas Riza tidak ada makan siang yang gratis, Mas. Jadi gimana PAN menjawabnya? Kita belum pernah tuh diajak makan siang. Tapi begini, dukungan kita awal dan kemudian sekarang bergabungnya kita ke pemerintah itu sampai ini yang kita katakan dari awal adalah unconditional, tidak ada kondisi, tidak bersyarat terkait dengan dukungan dan bergabungnya kita pada pemerintah. Jadi kalau dikatakan memang di sini tidak ada no free lunch, memang mungkin konsep itu ada, tetapi pembahasan dan komitmen kami untuk bergabung kepada pemerintah tidak terkait dengan persyaratan apapun. Belum sampai membahas nanti PAN akan dapat apa dari pemerintah, posisi apa begitu? Kita tidak dalam tahap untuk membahas itu pada saat kita bergabung, dan rasanya kita juga tidak akan Tapi mensyaratkan. kedepannya mengharapkan tidak mendapatkan sesuatu? Tidak ada harapan sesuatu. Tidak. Lalu Mas Edi, Ya. kalau misalnya bukan alasan karena ingin mendapatkan jatah posisi, lalu apakah karena alasan tidak ada masa depan di KMP? Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan tidak ada masa depan ya. Masing-masing kita ketika berada dalam KMP, kita sudah merasa bahwa KMP itu sangat solid ya dalam menyuarakan beberapa hal terkait kondisi perekonomian, politik ya, sangat solid dan satu suara selalu gitu. Satu suara kan, bukannya dalam KMP ada Golkar, ada P3 yang sedang dualisme ini? Oh, KMP itu kan di dalam KMP yang kita duduki itu pada saat itu kan ada Golkarnya Pak ARB dan P3-nya Pak Jan Farid. Jadi itulah soliditas kami di sana. Nah, ketika kita membuat suatu keputusan dan mengkomunikasikan keputusan itu keluar dan menjalankannya, itu sangat solid. Sebetulnya kan Anda bilang sangat solid, tapi kenapa ketika PAN ingin bergabung ke pemerintah, KMP ini nggak diajak komunikasi? Ya, itu masalah pertama, bagaimanapun juga kita mengkomunikasikan bergabungnya kita ke pemerintah itu kepada siapa kita bergabung, yaitu kepada presiden. Jadi memang secara etika beliaulah paling pertama kita sampaikan hal tersebut. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada berbagai pihak lainnya, ya seperti saya menyampaikan juga kepada Sekjen Golkar, kemudian saya juga sudah bicara dengan Ketua Presidium KMP Pak Abu Rizal Bakri, ya. Dan kemudian juga Pak Ketua Umum, Pak Zulkifli Hasan berbicara dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kita setelah itu mensosialisasikan langkah kita.
kepada Ada pihak pertentangan ketiga. nggak di PAN sendiri? Bukannya kan seperti Prof. Ikrar bilang Amin Rais ini cukup kencang sebetulnya kepada pemerintah. Jadi dalam internal PAN sendiri sebetulnya solid tidak untuk bergabung ke pemerintah? Di internal PAN solid dari segi DPP ya. Pak Amin responnya bagaimana sih Pak? Pak Amin pokoknya begini, kita itu menerjemahkan visi Pak Amin yang mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya kita melakukan responsibility sharing. Jadi tanggung jawab itu kita bagi semua agar kita semuanya memiliki andil dalam membangkitkan perekonomian yang sedang terpuruk ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin, apa yang dilakukan oleh kita itu sejalan. Oke, bagaimana dengan kubu Hatta Rajasa? Solid juga mendukung keputusan PAN? Sudah ada pembicaraan kemarin ya antara Ketua Umum dan Pak Hatta Rajasa, dan Pak Hatta Rajasa pada prinsipnya tidak ada kontroversi, tidak ada pertentangan dalam langkah yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan bersama DPP PAN. Mas Riza? Mas Riza? Halo? Halo, ya gimana? Oke, Mas Riza, ini kan PAN belum secara resmi mengajak berkomunikasi partai KMP ya untuk sebelum pindah. Tanggapannya seperti apa Mas? Sakit hati nggak sih tiba-tiba udah pindah saja padahal belum diajak komunikasi? Jadi yang pertama ya, bagi KNP, apalagi Gerindra, apalagi Pak Prabowo ya, sejak awal beliau Pak Prabowo menyampaikan kepada kami kader Partai Gerindra ya, Gerindra harus siap bahwa pada saatnya nanti begitu suatu saat akan ada partai yang keluar dari KNP begitu. Jadi sudah memprediksi bahkan Mas. Gerindra siap kalaupun harus sendiri gitu. Tinggal sendiri. Ya, kemudian yang penting yaitu bagi beliau, bagi kita Gerindra ya, bukan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Yang penting sejauh mana Partai Gerindra dapat menyuarakan, dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Jadi kalaupun kita dalam pemerintah justru tidak mensejahterakan, tidak memberi solusi, bahkan mohon maaf ya, membuat pemerintah itu jauh tidak bijak begitu. Nah, jadi itu yang sering beliau sampaikan. Kemudian yang kedua ya, ya kalau masalah belum sowan begitu, belum lapor ya, saya kira itu masing-masing punya cara lah ya. Tapi kalau Pak Prabowo, Mbak, kalau nggak sakit hati Mas? Oh enggak. Kita sudah paham kalau untuk PAN, kami sudah di KMP kami mengerti bahwa PAN sejak Pak Jul jadi Ketua Umum, kami mengerti bahkan kami meyakini akan ke pemerintah begitu. Oke, Mas Riza, saya ingin nanti minta tanggapannya apakah betul ini sebetulnya ada pendapat-pendapat yang mengatakan KMP ini semakin pecah saja nih dengan keluarnya PAN dari KMP. Masih solidkah KMP, masih punyakah masa depan KMP? Dijawabnya nanti Mas, dijawabnya nanti ya usai jeda terlebih dahulu. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami.